Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Dani Kasyaf, tetap di channel Ruang Batin. Tetap salam santun saya buat semua sahabat YouTube, buat semua sahabat YouTuber, juga buat semua sahabat Ruang Batin. Oke sobat ya, kali ini saya akan melakukan penarikan energi ya dari zodiak Gemini ya, full akan saya tarik energinya ya. Kira-kira nanti akan saya rangkum ya seperti apa perjalanan seputar zodiak Gemini ya. Apa-apa yang harus diwaspadai ya, kira-kira seperti itu ya. Oke, seperti apakah, silakan disimak, jangan di skip sobat ya, agar bisa mengetahui ya, kira-kira seperti itu. Oke ya, saya akan shuffle ya, karena tadi sudah saya tarik energinya ya. Sekali lagi, ini perjalanan full Gemini ya, seperti apa ya liku-likunya ya, kira-kira seperti itu ya. Oke ya. Sekali lagi, ini bersifat general reading ya, bersifat umum ya, juga bersifat prediksi ya. Nanti semoga akan bisa resonate, akan bisa tepat ya, apa yang saya bacakan itulah yang kalian rasakan ya, kira-kira seperti itu ya. Oke, saya akan shuffle. Saya cuman menggunakan satu kartu sobat ya, sama ya. Di kartu pertama ya ada 8 ya, ada 8 Pentacles ya, sama orang memahat koin ya. Oke. Untuk para sahabat saya yang sudah bergabung di channel Ruang Batin, silakan kumpul ya. Saya akan mencoba menguak energi full dari Gemini ini seperti apa ya, kira-kira ya, dalam kehidupan sehari-harinya ya. Oke ya. Langsung saja cepat ya. Oke, untuk zodiak Gemini ya, ini yang dirasakan Gemini ya bisa dikatakan bisa lama ya, bisa sudah lama, ataupun bisa dikatakan ya baru-baru ini ya. Ini kelihatannya asmara Gemini ya. Ini kelihatannya asmara Gemini di sini masih mengalami apa ya istilahnya, kesulitan ya dalam hal asmara ya. Ibarat orang itu bisa dikatakan jalannya masih tertati-tati ya, belum bisa lancar ya, kira-kira seperti itu. Jadi untuk asmara Gemini itu masih banyak sendatan-sendatan ya, masih banyak halangan-halangan, masih banyak rintangan-rintangan ya, kira-kira seperti itu. Ini full ya energi Gemini ya. Saya akan menguak ya misterinya seperti apa ya. Oke ya, sudah bisa ditangkap ya. Ini kelihatannya untuk asmara Gemini masih tertati-tati ya, kira-kira seperti itu. Dan di sini Gemini apa ya istilahnya itu, biarpun seperti itu ya tentang asmaranya, biarpun tertati-tati ya, masih dikatakan berjalan itu belum bisa lancar, banyak sendatan-sendatan, banyak liku-liku hidup yang menghantam tentang masalah asmara. Tetapi saya rasakan energi Gemini ini kelihatannya orangnya masih mau berusaha keras ya, masih mau berusaha keras, masih mempunyai jiwa ya, jiwa yang membara untuk bisa mendapatkan pasangan hidup ya, kira-kira seperti itu. Untuk bisa mendapatkan pasangan hidup yang saling mengerti, yang saling setia ya, kira-kira seperti itu. Karena di sini kelihatannya tipe Gemini ini kelihatannya kalau masalah asmara dia tidak memandang harta ya, kira-kira seperti itu ya. Yang dicari Gemini ini kira-kira yang setia ya. Yang dicari Gemini sekali lagi pasangan itu yang setia. Jadi Gemini di sini itu tidak melihat pasangannya itu kaya atau seperti apa ya. Yang jelas yang diutamakan Gemini yaitu setia dan saling pengertian ya. Karena Gemini biasanya itu rata-rata ya, kalau saya menggali karakternya itu biasanya mudah pencemburu ya Gemini ya. Gemini mudah cemburuan ya. Terus istilahnya itu apa ya, selalu dia itu mengedepankan rasa ya, mengedepankan feeling, mengedepankan hati. Maka di sini tidak jarang ya orang-orang Gemini bisa dikatakan nalurinya sangat-sangat tajam ya. Kalau
bermain hati, bermain rasa, itu kelihatannya Gemini ini sangat-sangat tajam ya feeling atau instingnya ya, dibandingkan zodiak lain ya. Ini menurut versi saya ya, seperti itu ya. Gemini nih ya, jadi nalurinya itu halus ya, tajam ya Gemini. Cuman masalah asmara kelihatannya Gemini masih apa ya, ya saya mengatakan ini tidak semua Gemini ya, rata-rata kebanyakan besar ya. Sekali lagi kalau asmara Gemini masih tertati-tati ya, yaitu Gemini juga masih apa ya, istilahnya tuh biarpun seperti itu dia mau berjuang, mau mencapai asmara yang bahagia ya, yang setia, itu yang dipikirkan Gemini ya. Karena kalau saya tangkap rata-rata Gemini ini orangnya apa ya, istilahnya tuh sering sekali ya, ataupun kerap sekali dibohongi ya, terus istilahnya dipermainkan masalah cintanya ya, itu Gemini ya, kira-kira seperti itu ya. Cuman Gemini di sini kelihatannya juga apa ya, bisa dikatakan punya pemikiran yang cerdas ya, dia selalu berpikir panjang dan apa ya, istilahnya bisa memperkirakan nanti baik buruknya seperti apa ya. Itu seakan-akan feeling Gemini itu tajam ya, biarpun diimbangi dengan pemikiran yang cerdas, feelingnya juga mantap ya, tajam ya, untuk apa ya, istilahnya untuk bisa memahami ya nanti apa kedepannya itu baiknya seperti apa, nanti kedepannya buruknya itu seperti apa. Di sini kelihatannya Gemini mempunyai filter ya untuk bisa menangkap semua itu ya. Kalau saya rasakan energinya full Gemini ya, ini sekali lagi saya mencoba menyibak misteri Gemini ya, kira-kira seperti itu ya. Itu kalau urusan asmara ya, sekali lagi banyak dikecewakan, banyak dikhianati ya, karena Gemini mencari pasangan itu kebanyakan orang-orang yang setia ya. Gemini tidak mau melihat istilahnya faktor hartanya kaya terus Gemini itu mencari, bukan seperti itu ya tipenya Gemini itu ya. Gemini sekali lagi mencari tipe orang-orang yang setia ya, sama seperti yang berada di dalam diri Gemini ya. Kira-kira seperti itu. Untuk masalah pekerjaan ya, asmara sudah ya, ini untuk masalah pekerjaannya kelihatannya Gemini ya, masih dikatakan energinya tertangkap di sini tuh apa ya, masih proses perjalanannya, yang dimana Gemini ini sebagian besar saya rasakan kalau masalah pekerjaan ya bisa dikatakan punya sudah punya pekerjaan, tetapi bagi Gemini pekerjaan, mungkin pekerjaannya itu masih kurang sempurna ya, masih kurang bisa diandalkan, masih kurang bisa diharapkan ya dalam pencapaiannya ya, kira-kira seperti itu ya. Ketika mungkin mengerjakan pekerjaan ya bisa dikatakan belum sempurna lah, belum perfect ya, belum 100% berhasil apa yang diinginkan Gemini ya. Dan di sini juga Gemini kelihatannya apa ya, istilahnya itu masih memperbarui sobat ya, masih memperbarui dan masih berjuang keras Gemini, kira-kira seperti itu ya. Dan di sini kelihatannya Gemini apa ya, kalau faktor pekerjaan ini ya juga bisa dikatakan harus lebih bersabar lagi ya. Ketika kalian bersabar lagi itu akan mendapatkan hasil yang sukses ya, mendapatkan hasil yang sempurna ya, seperti itu ya. Oke ya, saya tadi lupa ya menambah ya, kalau masalah asmara di samping Gemini mempunyai semangat yang kuat, Gemini juga mempunyai keyakinan yang tinggi akan bisa suatu saat akan bisa menemukan pasangan yang cocok yang dimau Gemini ya, kira-kira seperti itu ya Fik ya. Kalau pasangan ya barusan saya tambah ya, sama ya seperti pekerjaan di sini kelihatannya Gemini itu menginginkan apa ya, istilahnya itu harus adanya kesabaran ya. Di samping Gemini itu ingin memperbarui ya pekerjaan-pekerjaannya yang mungkin dikatakan belum perfect, belum apa yang diinginkan. Di sini seorang Gemini harus butuh kesabaran lagi ya, istilahnya untuk apa ya, untuk mengontrol ya, untuk menjalankan pekerjaan itu sendiri. Gemini di sini harus penuh kesabaran ya, nanti akan bisa menghasilkan suatu kesenangan ya, suatu istilahnya pencapaian sukses dalam hal karir ataupun pekerjaan ya. Memang kalau saya rasakan energi Gemini ini harus ikhlas ya menghadapi pekerjaan ya, harus tabah dan harus penuh keberanian berjuang, kira-kira seperti itu ya. Bisa ditangkap ya kalau masalah pekerjaan
masih perlu adanya perombakan lagi nih kemungkinan Gemini ya. Oke, untuk masalah keuangan ya, di sini kelihatannya Gemini kalau saya tangkap full energinya ya. Di sini hampir sama ya, seperti apa istilahnya, seperti hal asmara. Cuman di sini Gemini tidak seburuk seperti asmaranya ya. Kalau masalah keuangan Gemini kalau masalah keuangan Gemini masih bisa dikatakan masih bisa sedikit lancar ya. Maksudnya itu bukan lancar-lancar amat ya. Ketika saya mengatakan tadi asmara itu masih ibarat jalan tertati-tati, kalau masalah keuangan ini ya bisalah berjalan, cuman kan tidak bisa cepat, lambat jalannya ya. Seperti itu. Jadi banyak liku-liku ya. Di sini Gemini tentang masalah keuangan juga banyak dihantam masalah ya. Mungkin liku-liku jalan ya, istilahnya seperti itu ya. Ketika kita berjalan mungkin jalan itu masih gelap ya, masih banyak apa ya istilahnya itu belum bisa merata, jadi banyak yang terjal ya, banyak lubang-lubang seperti itu ya Gemini ya perjalanan. Jadi masih sangat apa ya, diharuskan penuh kesabaran ya, penuh damai ya, penuh kedewasaan dalam berpikir untuk bisa melewati jalan-jalan yang seperti yang saya bicarakan tadi ya. Ibarat jalan itu ya masih banyak lubang, masih gelap ya. Jadi Gemini di sini ibaratnya harus membutuhkan semangat, harus membutuhkan tekad untuk melewati jalan itu, untuk meraih finish ya. Seperti itu ya. Ketika kalian bisa menjalani jalan hidup itu semua ya, biarpun banyak lubang ya, biarpun jalan itu masih terlihat gelap, tetapi Gemini di sini kelihatannya masih tetap semangat ya, mau berjalan, ibaratnya mau berjuang untuk mencapai hasil akhir ya, bisa dikatakan untuk bisa meraih ataupun mencapai keuangan yang diinginkan ya. Mungkin akan stabil, akan bisa mempunyai cadangan, dan Gemini akan bisa bergerak ya dengan keuangan itu ya, kira-kira seperti itu ya. Dan di sini saya juga melihat ya adanya suatu energi juga, ketika Gemini bisa melalui itu semua, nanti Gemini akan bisa apa ya istilahnya, bisa mencapai sukses ya, bisa mencapai hasil ya, kira-kira seperti itu. Bisa melewati jalan tadi yang saya katakan tadi, jalan yang kurang bagus tadi, ibaratnya seperti itu, bisa mencapai finish. Dan masalah keuangan Gemini tetap mau berjuang, nanti bakal menemukan suatu apa ya yang dimaksud suatu kebahagiaan, dan Gemini juga akan bisa berbagi ya, entah sama keluarganya tentang masalah keuangan, entah dengan teman-temannya, kira-kira seperti itu ya yang saya tangkap ya, misteri yang berada di dalam Gemini. Jadi bisa ditarik kesimpulan, misteri yang berada di dalam kehidupan Gemini itu adalah apa ya, yang terberat bisa dikatakan masuk di poin asmara ya Gemini ya, masuk di poin asmara ya. Kalau poin pekerjaan sama poin keuangan bisa dikatakan ya masih sedikit bisa bernafas ya, katakanlah seperti itu ya. Kalau bagi penerawangan saya ya, Gemini masih bisa sedikit bernafas kalau pekerjaan sama keuangan. Tetapi kalau asmara ini kelihatannya Gemini masih kesulitan ya, ibarat bernafas itu masih apa ya, rada-rada sesak ya, kira-kira seperti itu ya. Karena memang di sini memang perjuangan Gemini luar biasa ya. Saya melihat juga Gemini biarpun tertati-tati juga ada perjuangannya dengan doa, itu yang saya tangkap ya. Karena sekali lagi Gemini bisa dikatakan apa ya, kalau asmara kelihatannya masih kurang bisa diuntungkan ya Gemini ya, tetapi kalau masalah pekerjaan dan keuangan bisa lah ya, bisa sedikit bernafas ya, karena banyak apa ya istilahnya pengkhianatan ya, entah kesetiaannya Gemini dihianati ya, entah pasangannya itu apa ya kurang mengerti akan Gemini, padahal Gemini sudah istilahnya sudah transparan ya, sudah memberikan apa yang diinginkan pasangannya. Mungkin pasangannya saja yang merasa kurang ya, kira-kira seperti itu ya. Oke ya, ini sedikit gambaran kehidupan misteri ya di dalam Gemini ya, seperti yang saya utarakan barusan ya. Semoga akan bisa tepat ya, akan bisa resonate mengenai kalian semua sahabat saya yang sudah bergabung di channel Ruang Batin ya, kira-kira seperti itu ya. Sekali lagi, naluri seorang zodiak Gemini di sini kelihatannya lebih peka ya,
kebanyakan besar ya juga bisa dikatakan Gemini ini apa ya, diikuti semacam apa ya, banyak ya, bukan semuanya, banyak dari zodiak Gemini ini yang mempunyai zodiak Gemini ini diikuti oleh sosok-sosok astral, bisa dikatakan hodam-hodam ataupun penjaga-penjaga gaib, bisa dari leluhur, bisa jadi dari amalan-amalan yang setiap hari diwiridkan mungkin atau dibaca, kira-kira seperti itu ya. Yang jelas aura Gemini ini kelihatannya, energi ataupun aura Gemini ini bisa dikatakan ada sosok mistisnya ya, kira-kira seperti itu. Beda sama zodiak lain, yaitu versi saya ya. Sekali lagi, percaya tidak percaya ya itu terserah sama kalian semua ya. Yang jelas yang saya rasakan seperti itu ya. Jadi Gemini ini hampir beda sama zodiak lainnya. Bisa dikatakan Gemini ini kalau saya rasakan ya istilahnya dewanya para zodiak ya. Kalau saya banyak yang mengatakan seperti itu. Kalau saya pikirkan lagi ya, kalau saya sikapi matang-matang, kelihatannya ya juga ada betulnya ya. Saya tidak tahu kalau masalah itu, tetapi kalau dilihat dari aura dan energi, memang ya saya rasakan zodiak Gemini ini memang beda ya sobatnya. Jadi ada istilahnya, ada campur tangan dari istilahnya kekuatan mistis ya, mungkin dari Sang Maha Pencipta sudah ditakdirkan seperti itu, yang lahir istilahnya yang lahir mempunyai zodiak Gemini ya, kira-kira seperti itu. Jadi ada campur tangan dengan energi-energi astral atau energi-energi gaib ya. Kalau masalah baik apa tidaknya ya itu tergantung ya. Ketika Gemini bisa mengolah energi itu ya, maksudnya bisa memperbaiki hidup dalam hal positif, yang ikut itu ya baik ya. Maka ketika Gemini tidak bisa menjalankan hidup dengan baik ya, yang ikut itu akan buruk ya. Maka dari itu saya tadi bilangnya Gemini ini istilahnya zodiak yang diikuti ada campur tangan masalah astral ya, masalah energi astral, energi gaib ya. Ketika itu memang baik ya, gaib itu akan baik. Ketika Gemini kurang baik menjalankan hidup ya itu energi gaibnya juga jelek juga, akan bisa mempengaruhi seorang Gemini ya. Sama ya, ketika Gemini baik diikuti energi gaib baik, Gemini akan bisa terpengaruh, akan baik ya, seperti itu ya. Karena Gemini di sini kelihatannya juga ibaratnya itu terkadang rasa bimbangnya itu tinggi ya, terkadang moodnya kurang bisa terkontrol ya. Bisa dikatakan sekarang bilang iya, mungkin beberapa jam atau beberapa saat itu bilang tidak ya. Maka dari itu terkadang Gemini itu masih digoncangkan sama hal-hal yang bisa dikatakan masih digoncangkan dengan hal-hal suatu kebimbangan yang tinggi. Tetapi Gemini juga biasanya itu sering tepat ya, membaca situasi itu juga sering tepat ya, kira-kira seperti itu. Jadi kebimbangan Gemini itu bukannya tidak mendasar, tapi ada dasarnya. Mungkin Gemini seperti yang saya bilang tadi, Gemini itu bisa istilahnya merasakan ya, nanti jauh ke depannya itu baiknya seperti apa, jauh ke depannya itu nanti buruknya seperti apa. Itu yang sudah ada di diri Gemini. Seakan-akan Gemini ini mempunyai filter khusus ya, yang saya katakan tadi ya. Yaitu tadi adanya suatu filter khusus ya, ditambah sama kepekaan, dorongan energi dari energi yang tak kasat mata ataupun energi gaib ya, bisa dikatakan seperti itu ya. Karena saya kemarin membahas tentang misteri zodiak Leo ya, sekarang saya mencoba menguak misteri zodiak Gemini ya, seperti yang awal-awal tadi saya sudah memberikan ya, bagaimana saya membongkar ataupun menguak misteri zodiak Gemini ya, kira-kira seperti itu ya. Oke ya, bisa ditangkap ya, masalah asmara, masalah pekerjaan, masalah keuangan sudah saya jelaskan semua, sudah saya kuak semua misteri kehidupan di zodiak Gemini ya, kira-kira seperti itu ya. Oke ya, mungkin itu dulu ya yang bisa saya sampaikan ya, karena jelas di sini ya Gemini kelihatannya sekali lagi orangnya masih penuh perjuangan ya, masih penuh menginginkan suatu suatu peningkatan ya. Itu yang diharapkan Gemini ya, terutama faktor asmara ya, kira-kira seperti itu ya. Oke, mungkin itu yang bisa saya sampaikan ya, semoga bisa bermanfaat dan semoga bisa menambah info-info buat semua yang mempunyai zodiak Gemini ya, agar bisa mengetahui
oh ternyata seperti ini ya, gambaran sedikit besar ataupun sedikit banyak gambaran bagaimana kehidupan seorang yang mempunyai zodiak Gemini, kira-kira seperti itu ya. Oke sobat ya, mungkin itu dulu yang bisa saya sampaikan, apapun itu ya penjelasan dari saya. Sekali lagi percaya tidak percaya, saya kembalikan bagaimana cara kalian semua untuk menyikapinya sobat ya. Saya tidak memaksa untuk percaya ya, kira-kira seperti itu. Intinya saya kembalikan lagi sama kalian, tepat dan tidaknya ya. Semoga akan bisa resonan, akan bisa tepat apa yang sudah saya bacakan semua. Tetap berjuang Gemini ya. Wassalam, saya mohon maaf jika saya ada salah dalam menyampaikan ya. Saya Dani Kasyaf ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ruang batin.